Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudaraku tetap baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah yang dapat mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik di dalam pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita untuk dapat melakukan perintahnya dengan baik di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hari-hari hidup kami, dan Engkau telah menganugerahkan kehidupan baru bagi kami pada hari ini. Tuhan, kami mau memakai hidup kami dengan baik di dalam kasih-Mu. Oleh sebab itu kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami dan kami akan terus belajar di dalam firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar dapat menjadi penuntun hidup kami dan terus memberi kekuatan dan hikmat bagi kami untuk dapat menjalani hidup ini dan terus mensyukurinya di dalam pengasihan-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 22 Januari 2025 tertulis dalam kitab 1 Samuel 12 ayat 22. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Aidang tagamon tadikonon ni Jahoba bangsona ala ni guarna natipuli. Dung sapala di halomohon Jahoba mabain hamugabe bangsona. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Samuel adalah sosok teladan bagi bangsa Israel. Bagaimana Samuel sebagai Nabi Allah menuntun umatnya untuk dekat dan terus percaya kepada Allah yang telah menyelamatkan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sejarah kehidupan bangsa Israel, tentu kita tahu bahwasanya Samuel tidak selamanya diterima. Saat itu bangsa itu sudah mulai bosan, ingin suasana baru, tidak mau lagi dipimpin oleh Samuel yang hanya seorang nabi saja. Tetapi mereka menginginkan sosok yang lain, yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih kuat menurut mereka, yaitu seorang raja untuk memimpin bangsa itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Tentu permintaan ini membuat Samuel sedih, tetapi karena Tuhan berkenan dan Tuhan mengizinkan mereka diberi seorang raja, maka Samuel menerimanya dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimanapun kesedihan dan kekecewaan Samuel, itu tidak membuat dia marah atau membenci bangsa Tuhan ini. Tetapi sebaliknya, kasihnya tetap ada, perhatiannya selalu menyertai mereka, dan doa-doanya pun ada untuk bangsa itu kepada Tuhan. Nasihat-nasihat baik yang disampaikan oleh Samuel harus diingat oleh bangsa itu agar mereka hidup berjalan bersama Tuhan. Jika mereka tidak lagi dipimpin oleh Samuel, tetapi mereka sudah dipimpin oleh seorang raja yang kuat, raja yang besar. Tetapi Allah menginginkan mereka untuk meletakkan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Bukan malah membiarkan dirinya menjadi hamba bagi raja. Bukan mendewakan raja di dalam kehidupannya. Dalam 1 Samuel 12 ayat 19 dikatakan, berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Nah, lihatlah saudara,
Mereka sendiri tahu bahwasanya mereka pun melakukan kesalahan. Dan di situ ada pengakuan serta memohon pengampunan. Saudaraku, kita sudah tahu ya, kalau Allah kita itu adalah maha baik, maha pengasih, dan maha pengampun. Itulah yang diyakini dan bahkan diimani oleh Samuel di dalam kehidupannya. Sehingga dalam keadaan apapun dia tetap percaya kepada Tuhan. Lalu di ayat 20 dikatakan, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Boleh-boleh saja mereka meminta seorang raja, tetapi biarlah itu yang menjadi pemimpin atau yang mengatur kehidupan mereka secara politik. Tetapi secara kerohanian mereka harus terarah dan percaya kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tidak menyimpang di dalam keberimanan mereka kepada hal-hal yang datang dari dunia. Kepada dewa-dewa kesia-siaan yang banyak dipuji dan disembah oleh orang-orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kehidupan kita tidak jauh dari kehidupan bangsa Israel. Banyak di antara kita yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Berubah ketika masalah ada. Berubah ketika hidup kita tidak seperti yang kita inginkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwasanya Tuhan yang mengizinkan masa-masa sulit, Tuhan yang mengizinkan pergumulan datang ke dalam kehidupan kita, bukan berarti Dia membuang kita. Tetapi justru sebaliknya, di dalam berbagai kesulitan pergumulan hidup itulah Tuhan sedang merenda kehidupan kita. Dan Tuhan menjadikan kita menjadi pribadi yang dikenan oleh-Nya. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap menyembah dan memuji Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Apapun yang ditawarkan dunia, biarlah itu hanya sebagai motivasi bagi kita untuk punya harapan di dalam Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada yang ditawarkan dunia ini. Karena apa? Karena apa yang ditawarkan oleh dunia adalah hal-hal kesia-siaan. Karena semua hanya sementara. Tetapi apa yang diberikan Tuhan, itulah yang di dalam kekekalan. Selamanya tidak rusak oleh waktu, tidak rusak oleh keadaan, situasi, iklim, dan lain sebagainya, tetapi tetap kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk tetap percaya kepada-Nya dan membiarkan Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa, bukan? Tetapi marilah datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan-Nya sebagaimana bangsa Israel memohon pengampunan kepada Tuhan melalui Samuel di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya kita pun mengakui kesalahan kita dan kita datang mohon pengampunan-Nya sehingga perkenanan Tuhan terjadi atas hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk banyak hal baik yang telah Engkau beri, telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Ajari kami untuk terus mensyukurinya. Ajari kami untuk melihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Sekalipun kami sering sekali melakukan pelanggaran dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Jika Tuhan mengizinkan masa-masa sulit itu datang, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membuang kami. Tetapi kasih-Mu kekal selamanya dan akan terus menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah kiranya yang memberkati kami, agar kami dapat melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik, di dalam takut akan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit. Biarlah mereka beroleh kesembuhan dan kekuatan daripada-Mu. Berkati mereka yang sedang berduka cita. Berikanlah penghiburan yang sejati. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.